Halo semuanya, jadi di sini kita akan lakukan demo atau presentasi tentang UAS dari Komdat, dan di sini kita dari kelompok 5. Yang pertama kita perkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Gedeon Marasuta Meswara dengan NIM belakang 108. Perkenalkan, nama saya Gede Bintara Yasa dengan NIM belakang 109. Nah, perkenalkan nama saya Ketua Ananda Sastra Abhidhamma dengan NIM akhir 119. Oke, di sini kita langsung saja mendemokan dari paket tracer. Dan ini paketnya yang akan dikirim nanti. Kita langsung dulu saja. Nah, jadi di sini paketnya sudah sampai dari simulasi ini yang masih menggunakan tipe pertama yaitu DNS. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan proses dari pengiriman paket ini oleh teman saya. Nah, pada menggunakan DNS ini, sebelum PC0 terhubung ke web server, PC0 terlebih dahulu melakukan resolusi bernama domain kelompok 5.com yang menjadi alamat IP melalui protokol DNS yang berjalan pada port UDP 53. PC0 mengirimkan DNS query ke port sumber UDP 1035 menuju DNS server 100.100.100.100 pada port tujuan 53. Paket query tersebut melewati switch 1, router IndiHome, router Telkom 11, router Unixa, dan switch 0 sebelum sampai ke server dan server 1. Setiap perangkat perantara atau switch hanya meneruskan frame saat data link layer tanpa mengubah alamat IP. Sedangkan setiap router melakukan proses routing pada network layer sehingga MAC address pada data link layer berubah di setiap hook. Namun IP address sumber dan tujuan tetap sama. Setelah query diterima dan diproses oleh server 1, DNS server mengirimkan DNS response record yang berisi hasil resolusi nama domain kelompok 5.com dikirim kembali menuju PC0 melalui jalur yang sama namun dengan arah yang terbalik. Itu adalah penjelasan dari simulasi pertama yang masih bertipe DNS atau masih menggunakan UDP di layarnya. Nah, tadi ada sedikit kesalahan baca ya, ini ya, saya tadi portnya 1037. Itu aja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menemukan simulasi kedua yang menggunakan tipe HTTPS atau TCP. Nah, di sini simulasi sudah sampai pada komputer 0 lagi. Jadi ini tipenya sudah HTTPS. Nah, ini selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses akses website melalui HTTPS. Setelah PC0 memperoleh alamat IP web server hasil resolusi DNS, PC0 selanjutnya melakukan koneksi ke web server menggunakan protokol HTTPS pada port TCP 443. Berbeda dengan DNS yang menggunakan UDP, HTTPS berjalan di atas protokol TCP yang bersifat connection oriented. Sehingga sebelum data dikirim, PC0 dan web server melakukan TCP three-way, handshake, serta TLS handshake untuk
membangun jalur komunikasi terenkripsi. PC0 mengirimkan request dari port sumber TCP 1035 menuju port tujuan 443 pada web server. Paket HTTPS dari PC0 melewati switch 1, router IndiHome, kemudian menuju router Telkom 5. Lalu diteruskan oleh router Undixa dan switch 0 menuju server 64. Perbedaan jalur ini terjadi karena tabel routing pada router IndiHome maupun router Undixa mengarahkan trafik menuju web server melalui jalur atau interface yang berbeda dari trafik menuju DNS server, karena keduanya berada pada segmen jaringan tujuan yang berbeda. Setelah server 64 menerima dan memproses request, web server mengirimkan respon HTTPS yang berisi konten halaman website kelompok5.com kembali menuju PC0. Menariknya, pada jalur respons ditemukan bahwa paket balik dari router Undixa diteruskan melalui router Telkom 11, bukan melalui router Telkom 5 seperti pada jalur pergi. Kondisi ini menunjukkan adanya jalur routing yang asimetris, yaitu jalur pergi dan jalur balik suatu paket data tidak selalu sama, tergantung pada tabel routing yang dikonfigurasi pada masing-masing router. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang simulasi dari paket tracer ini yang menggunakan dua tipe, dari DNS dan HTTPS atau TCP atau UDP. Nah, sekian dari kami. Terima kasih.